Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMKN 29 Jakarta. Nama saya Taruna Torik Abdul Fatah Rohandi dari kelas 10 AP1 dan teman saya Taruna Otelo Marsana Tami Sormin juga dari AP 10 AP1. Kami di sini akan menjelaskan tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha dan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Terima kasih. Teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori Waisya. Kaum pedagang Waisya India yang berdagang di Indonesia mengikuti angin musim. Jika angin musim tidak memungkinkan mereka untuk kembali dalam waktu tertentu, mereka menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, mereka memanfaatkannya dengan menyebarkan agama Hindu-Buddha. Teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh G.C. Van Leer yang mengatakan kebudayaan Hindu-Buddha India menyebar melalui golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Teori Ksatria. Teori Ksatria menjelaskan bahwa golongan ksatria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para ksatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para ksatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya itu, para ksatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Teori arus balik. Teori arus balik, pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia ini diungkap oleh F.D.K. Bosch yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Teori Sudra. Teori Sudra ini disampaikan oleh von van Faber yang mengatakan bahwa peperangan yang terjadi di India pada saat itu menyebabkan golongan Sudra menjadi buangan. Kemudian mereka meninggalkan India dan mengikuti kaum Waisya dan diduga golongan Sudra yang memberi andil dalam penyebaran budaya Hindu-Buddha ke Indonesia karena saat itu jumlah mereka sangatlah besar. Ya, setelah membahas teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Pertama yaitu ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit hampir mencapai seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kertanegara, Raja terakhir Singgasari. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan serta mampu menyatukan Nusantara. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Keruntuhan Kerajaan Majapahit terjadi pasca meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Kematian kedua raja tersebut mengakibatkan 1. Banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. Terdapat konflik perebutan tahta. Meletusnya Perang Paregreg. 4. Semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kerajaan kedua yaitu ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan simbol kerajaan maritim Indonesia yang berjaya pada 8 Masehi dan 9 Masehi. Kerajaan ini mampu menguasai wilayah perairan Nusantara, bahkan hingga keluar wilayah Nusantara. Perlu diketahui, Kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan erat dengan Jawa karena silsilah raja-rajanya
banyak yang berasal dari Jawa. Kebesaran Sriwijaya dianggap mampu mengimbangi kerajaan Majapahit yang ada di timur. Sejarah singkat Kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balapuntra Dewa pada abad ke-8 dan 9 Masehi. Pada dasarnya, Kerajaan Sriwijaya mengalami masa gemilang hingga masa pemerintahan Sri Marawijaya. Hal ini didasarkan pada Kerajaan Sriwijaya yang disibukkan dengan perang melawan Jawa pada tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan melawan Kerajaan Chola atau India pada tahun 1017 hingga 1025 Masehi, hingga Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa kejayaannya, wilayah Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Selain itu, wilayah kekuasaannya mampu diperluas hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Guna mengamankan wilayah laut, Sriwijaya membangun armada laut yang sangat kuat, sehingga kapal asing yang ingin berdagang merasa aman. Sriwijaya kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di masanya. Masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Sekitar abad ke-11 Masehi, Kerajaan Sriwijaya sudah mengalami kemunduran. Kerajaan Chola yang dipimpin oleh Raja Rajendra Chola Dewa berhasil menawan Raja Sriwijaya pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Singasari dari Jawa mampu mengalahkan Kerajaan Malayu yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Sriwijaya melalui ekspedisi Pamalayu. Di sisi lain, Sriwijaya semakin lama semakin lemah dikarenakan persaingan dengan kerajaan-kerajaan dari Jawa. Hingga lemahnya Sriwijaya dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand dengan merebut wilayah semenanjung Malaysia dan Selat Malaka. Pada akhir abad ke-14 Masehi, Sriwijaya benar-benar runtuh atas serangan Majapahit.